Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinudi Putrasmono. Kali ini akan menjelaskan hasil aplikasi untuk memenuhi persyaratan ujian akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Berikut bisa dilihat tampilan awalnya. Kita bisa memilih untuk masuk sebagai admin atau staff ataupun sebagai siswa. Kita akan coba masuk sebagai siswa ya. Berikut tampilan dari menu login buat mahasiswanya. Ada ada label nama serta NIM yang dapat diisi. Untuk kita akan memasukkan nama serta NIM dari siswa yang ada, Aco. Kita akan melakukan proses login. Kemudian akan muncul pop-up message kalau jika Anda berhasil melakukan loginnya. Setelah melakukan proses login, kita akan lanjut ke dia dibawa masuk ke menu selanjutnya yaitu menu absen. Di sini kita dapat mengisi nama, NIM, serta memilih mata kuliah dan pertemuan minggu keberapa serta kehadirannya. Kita akan masukin sesuai nama serta NIM. Kemudian kita memilih mata kuliahnya, kalkulus. Kita bisa memilih untuk minggu keberapa. Kita akan pilih minggu pertama. Kelas fisika web programming. Kehadirannya kita bisa milih hadir atau izin dan juga sakit. Kita akan pilih hadir untuk ini. Jika sudah, kita dapat langsung menekan tombol absen yang kemudian akan muncul sebuah pop-up jika sudah berhasil absen. Di sini kita bisa, jadi setelah ini kita bisa langsung keluar, atau jika masih ada pertemuan yang absen yang ingin diisi absennya, bisa langsung kita ganti mata kuliahnya, serta pertemuan minggunya dan kehadirannya. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke menu admin. Kita bisa memilih langsung di menu awal yang tadi, langsung pilih gambar yang ini. Kita kemudian akan dibawa ke menu selanjutnya, yaitu menu login admin. Kita akan diminta untuk mengisikan username serta passwordnya. Jika benar, maka kita akan diberikan sebuah pop-up message berkata sukses login. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita akan ditampilkan menu dari adminnya, yaitu untuk mengubah kelas-kelas, ID kelas, serta pertemuan yang ada. Di sini kita bisa menambahkan, mengupdate, serta menghapus. Untuk tambahkan, bisa aja kita langsung memasukin ID kelasnya. ID kelas misalnya 12034. Kemudian kita memilih mata kuliahnya, bisa PBO, web programming, kalkulus, serta fisika. Pertemuannya kita bisa mengisikan pertemuan keberapa kelas tersebut diadakan. Contohnya kita akan pertemuan ketiga ya. Setelah sudah diisi, maka kita dapat menekan tombol tambah. Dan kemudian akan muncul message jika kita berhasil menambahkannya. Dan hasilnya pun ditunjukkan di list di bawah sini. Bisa kita lihat ID 12034, mata kuliah fisika, dan pertemuan ketiga. Kemudian kita bisa dapat langsung menghapus data dengan memencetkan saja salah satunya. Sepertinya saya akan contohkan dengan klik PBO, kemudian kita pencet saja tombol hapus, dan akan diberikan notifikasi pop-up bahwa data telah terhapus, dan bisa dilihat datanya sudah terhapus. Kemudian kita sebagai admin juga bisa melihat rekapan hasil dari absen siswa. Bisa dilihat tadi absen yang sudah kita lakukan tadi, Aco. Di sini ada juga Joni, Budi yang telah melakukan absensinya. Kita dapat melakukan rekapan, misalnya rekapan 1 bulan, akan diperlihatkan rekapan 1 bulannya saja. Kemudian yang minggu juga akan dia lihatkan hasil absensi per minggunya.
Saya lihat tadi Aco dengan mengisi absen minggu pertama. Dan jika sudah, kita bisa langsung mencet tombol logout dan akan kembali ke menu awal. Kode-kode dari login menu pertama bisa dilihat di sini. Kita ada buat public class-nya dan kita extend dengan Java X Swing JFrame untuk bisa membuat GUI-nya seperti ini. Di sini ada masing-masing metode void, ada button untuk menu admin atau staff dan juga metode button dari siswa. Bisa kita lihat di sini ada button yang untuk siswanya, dispose untuk menghapus panel GUI-nya dan kemudian kita masukkan kode new login 1 set visible true, yaitu untuk memindahkan ke kelas atau JFrame kita selanjutnya yang sesuai dimasukin nih. Dalam contoh sini new-nya dimasukkan ke new login 1. Maka kita kan redirect langsung ke kelas selanjutnya. Sama juga dengan yang staff, tapi dia terpindahnya bukan ke menu yang sama dengan menu siswa, yaitu lanjut ke menu login admin. Di sini mainnya bisa kita lihat buat running panelnya ini, JFrame-nya. Kita akan coba masuk ke yang login satunya. Menu login mahasiswanya seperti ini. Kode-kode di belakangnya bisa kita lihat, kita buat koneksinya, yaitu buat sistem loginnya ada koneksi kelas ini agar bisa menyambungkan database SQL dengan Java. Bisa kita lihat di sini static connection get connection, dia direkan langsung ke PHP My Admin kelas. Ini bisa kita lihat langsung masuk ke sini biar bisa terhubung keduanya serta user dan password dari MySQL-nya saya sendiri. Berikut bisa kita lihat yang di button login ini, di void buttonnya terdapat kode-kode yang dijalankan, seperti jika passwordnya benar maka akan diredirect ke menu siswa, dan jika gagal maka ya user akan diminta untuk mengisi ulang. Seperti tadi, kita menggunakan set string buat mendapatkan teks dari JText field-nya dan juga password-nya. Kemudian execute query untuk menjalankan query dari SQL-nya. Selanjutnya di menu siswanya kita lihat di sini yang sudah dijelaskan tadi. Di menu di button absen terdapat kode-kode yang dijalankan. Pertama kita buat dulu string nama dan matkul, dan di sini yaitu kehadirannya. Kita isi variabel-variabel nama nih matkul ABS, yaitu absensi dan kehadiran, dengan field-field yang sudah disediakan seperti yang ini dan ini, yang kemudian untuk combo box ya. Untuk name dan absen sendiri juga bukan sebuah string, jadi saya gunakan perintah integer parseInt untuk mengkonversikannya dari string ke integer. Setelah itu di dalam try kita buat perintah dari query-nya di dalam variabel SQL, yang kemudian kita berikan prepared statement dan kita set semua
dari 1, 2, 3 sesuai kolomnya name, nama, matkul, dan absen kehadiran 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian kita jalankan saja query-nya dengan perintah execute update. Dan jika berhasil akan ditampilkan option pane dialog berhasil absen. Dan jika gagal maka akan dikasih lihat kan dialog gagal, coba ulang. Kemudian kita kembali ke menu awal yang tadi. Jika kita memencet tombol staff, yaitu akan langsung ke direct ke login adminnya. Bisa kita lihat seperti sama dengan login siswa tadi, di tombol loginnya terdapat kode-kode yang berjalan. Jika nama sesuai dengan password username serta password admin, maka dikasih lihat kan panel bahwa sukses login. Di menu login admin terdapat metode login dari tombol login, yaitu jika field text username dan password sesuai dengan password dan username yang disediakan, maka akan dimunculkan dialog sukses login dan langsung dipindahkan ke menu selanjutnya. Dan jika tidak, maka user akan diminta untuk memasukkan ulang password dan username-nya. Ya, ini berikut merupakan menu dari setelah kita berhasil melakukan login admin. Untuk menampilkan tabel sendiri bisa kita lihat di sini berada di insert table. Untuk melihatnya bisa kita lihat perulangan buat pengisian tabelnya di sini. Dan juga ada try jika kodenya mengalami error, maka kode tetap jalan, namun yang kode di dalam try-nya sendiri pun tidak jalan. Justru yang catch-nya akan menjalankan perintahnya. Di dalam perintah try terdapat pengeksekusian query. Untuk read ada select bintang from dari kelas. Kelas yaitu table yang ada di dalam database absensi Dio ini. Berikutnya buat mengeksekusian datanya, dan jika kita menambahkan satu lagi, maka kita bisa mendapatkan error out of index. Selanjutnya ada perintah tambah tadi untuk meng-create. Nah, di sini kita juga sama membuat perintah execute update buat perintah SQL-nya, insert into class, dan value-nya diisi berdasarkan text field yang ID pertemuan dan juga combo box dari mata kuliah. Yang kemudian berhasil tambahkan, dan insert table pun mereset tabelnya, dan tabelnya pun terrefresh. Dan berikut ada update yang dimana untuk melakukan proses update di sini juga sama, perintahnya berada di execute update. Ada update class, set ID-nya sesuai dengan yang diisi di text field, mata kuliah yang combo box, dan juga jadwal dan get text. Jika berhasil maka ada notifikasi juga dari option pane data telah terupdate. Yang selanjutnya yang terakhir ada hapus untuk proses delete. Sama juga seperti tadi, create statement, execute update, delete from class, dan where ID. Kita cuma memasukkan satu karena SQL sendiri hanya minta lokasi di mana salah satu dari
dari kolom tabel tuh sendiri. Bisa juga kita memasukkan seperti pertemuan, namun untuk kondisi ini kita lebih baik memasukkan ID. Kemudian akan diperlihatkan notifikasi bahwa data telah terhapus. Kalau kita memencet tombol logout, kita akan ke dispose, yaitu panel terhapus, dan kembali lagi ke menu login awal. Ya, untuk rekapannya bisa kita lihat sama seperti logo tadi, dispose, tapi kita akan terredirect ke menu yang selanjutnya, yaitu rekap. Nih, di sini terdapat hasil rekapan dari siswa yang telah mengisi absennya. Untuk yang kode tabelnya bisa kita lihat dari sini, terdapat di insert table. Sama seperti yang tadi, kodenya buat perulangan buat tabelnya, dan ini untuk mengakses dari database-nya dan buat mengambil data-data yang ada dengan execute query. Perulangannya juga sama buat mengeksekusi datanya, dan ya semuanya yaitu sama seperti tabel rekapan yang tabel tabel kelas-kelas. Kemudian kita bisa lihat di sini ada rekap minggu dan rekap 1 bulan. Rekap 1 minggu, kita buat metodenya quick action perform buat buttonnya sendiri. Kita buat perulangan isi tabelnya buat menambahkan tabel-tabelnya, dan kemudian seperti tadi kita mengakses database-nya tapi dengan perintah bahwa select bintang from absensi, di mana absensi berisi 1, yaitu minggunya, yaitu minggu pertama, minggu kedua. Pengeksekusian datanya sama, dan jika lebih bahwa kita bisa mendapatkan error out of index. Di 1 bulan juga sama, akan dikembalikan ke insert table karena untuk per bulannya semua sama. Dan jika kita mencetkan tombol logout, kita akan langsung ke direct kembali ke menu login pertama awal. Ya, itu saja ya dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.